keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masing-masing supir sebesar 11.200. Oh, tadinya supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Pokoknya layani masyarakat, jadi saya nitip. Ternyata jawabannya, kalau kasih jawaban gitu, melalui siapa? Ya, Pak Gubernur gitu. Iya udah. Kalau dari kita di lapangan, Insya Allah. dan demi kebenaran, apapun itu habis siap. Oh, kasih tahu jawab dia, beliau juga tidak, karena uang belum terpakai ya. Jelas ya, perputaran uang yang kemarin media ke saya nanyain 200 kali 700 kendaraan, 200.000 kali 500 ya. Itu salah besar. Salah besar, Pak. Salah besar ya. Oke. Ya udah. Itu saya nggak mau ntar ada media saya percayakan di sini berkisar di 11.200.000 ya. Itu angka segitu. Karena itu kan nggak berpatokan hanya 200.000, tidak juga. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu semuanya nggak flat. Ya. Ada yang nggak ngasih juga ada, Pak. Hah? Yang nggak ngasih juga ada. Itu. Banyak, Pak. Juga nyampe 200.000 semua, Pak. Nggak ada. Logikanya gini, nggak mungkin saya bisa mau bertindak kalau saya main. Oke nggak? Hari ini gimana caranya diklarifikasi semua udah, dari media pun ada, dari itu ada media. Hari ini tuntas selesai. Jadi jangan ada lagi, saya minta jangan ada lagi media yang populitasnya saja ya, di populitas saja dalam artian. Halo dulur-dulur, perseteruan antara Dishub dengan Kang Deddy Mulyadi sampai saat ini semakin panas. Nah, ini pernyataan dari Dishub itu kan katanya dana itu dana sukarela dan dia menerima totalnya 18 juta dan untuk para sopir hanya 800.000. Kira-kira masuk akal nggak kalau itu dana sukarela? Kok selisihnya banyak sekali ya. Yang Dishub mendapatkan 11 juta untuk jajan-jajan ya, THR katanya. Nah, dan untuk para sopir hanya menerima 800.000. Dan ini pernyataan dari Dishubnya dulu ya. Nah, kita lihat dulu videonya. Keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masing-masing supir sebesar 11.200.000. Oh, tadinya Supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Nah, itulah tadi pernyataan dari Dishub. Kok kayaknya ini kok sudah hal-hal biasa ya, kalau potong memotong, sunat menyunat, korupsi lah. Korupsi atau apa nggak tahu. Tapi kok kayak di Indonesia ini kayak hal biasa ya. Padahal itu uang kan sudah dikoordinasi dengan sama Kang Deddy Mulyadi itu untuk para sopir yang THR kemarin ya, agar jangan beroperasi di waktu Lebaran kemarin ya. Tapi kok kayaknya hal biasa disunat itu kayak hal lumrah itu loh ya. Nah, dan ini pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, itulah tadi pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira yang benar yang mana ya ini ya? Kok semakin seru, semakin panas, semakin sengit. Nah, tapi ini yang saya heran tuh kok kayak hal biasa itu loh, sunat menyunat gitu ya. Hal lumrah itu loh ya, kayak di Indonesia ini lucu loh.
Kira-kira netizen atau dulur dukung yang mana nih? Kebenarannya di pihak yang mana nih? Kita saksikan dulu, kita ikuti terus ya ini prosesnya bagaimana nanti. Apakah memang benar dari Disubnya atau Kang Deddy Mulyadi atau dari para sopirnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi ramai perseteruan antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan Dishub Bogor. Perseteruan ini terjadi ketika Dishub Bogor memotong uang kompensasi atau uang insentif dari Gubernur Jawa Barat yang sengaja diberikan kepada para sopir yang ada di Puncak Bogor. Tetapi apa yang terjadi? Si Dadang Kosasin ini, Dishub Bogor, mungkin sudah terbiasa dengan aksi-aksi premanisme, mungkin sudah terlatih dengan aksi sunat menyunat ataupun pungli seperti ini, pada akhirnya ketahuan juga. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa apapun alasannya tetap diproses secara hukum. Karena ini adalah mental-mental pengecut, mental-mental yang seolah-olah sudah menjadi tradisi. Ketika ada bantuan, selalu saja ada istilah sunat menyunat. Dan saya pikir hal-hal serupa tidak saja terjadi di Jawa Barat. Hampir di seluruh pelosok di Indonesia ini, bantuan dari pusat turun ke provinsi, provinsi turun ke kabupaten, kabupaten turun ke camat, camat turun ke desa, desa turun ke masyarakat. Tetapi nominal misalnya dari pusat bantuannya 1 triliun, pasti yang sampai ke masyarakat tidak sampai 1 triliun. Dan ini seolah-olah sudah menjadi hal yang lumrah di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketegasan yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi, ini merupakan sebuah pembelajaran untuk seluruh para pemimpin di bangsa ini, agar tahu diri, agar tahu malu. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini yang membuat Indonesia ini tidak bisa berkembang. Ini adalah contoh-contoh pungli, contoh-contoh korupsi, seolah-olah sudah menjadi tradisi di lembaga atau instansi pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pemirsa, berikut ini masih ada begitu banyak komentar dari netizen yang mengecam tentang apa yang dilakukan oleh Dadang Kosasin Dishub Bogor ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah di Kang Deddy Mulyadi wajib kita. Gak usah dibilang, kita masyarakat udah berharap nih. Jangan udah minta maaf, panik, balikin, habis itu tidak dilakukan tindakan. Walaupun cuma ngasih 50.000, 100.000, atau bahkan cuma 20.000, tetap itu pembalakan. Apalagi dia adalah karyawan negara yang dibayar pakai pajak. Pagi-pagi saya baca berita, Dishub Bogor membantah potong uang kompensasi supir angkot. Dishub mengklaim bahwa itu bukan potongan, tapi itu bentuk keikhlasan. Melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi supir angkot di kawasan Puncak Bogor. Dadang mengatakan uang yang diberikan kepada kelompok koperasi serba usaha atau KKSU itu awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri. Uang seikhlasnya katanya. Katanya supir ikhlas kasih 50 sampai 200.000 ke KKSU.
Pertanyaannya, kalau misalkan uang seikhlasnya, kenapa ada nominal 50 sampai 200 ribu? Dan kalau misalkan ikhlas, nggak mungkin seramai ini. Dan ini nih, uang potongan. Bukan, uang seikhlasnya para supir, kalau misalkan dihitung nih, di total sebesar 11,2 juta. Dermawan sekali ya, kalau misalkan itu beneran uang seikhlasnya. Coba dong kalau misalkan beneran ikhlas, uang 50.000 sampai 200.000 ini kasihkan ke anak yatim piatu atau masukkan ke keropak masjid. Ikhlas kagak? Dadang Kosasi ini mengatakan bahwa tidak semua 200.000, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200.000. Nah, artinya kan memang benar sudah terjadi pungli kan di situ. Sekalipun alibinya disampaikan bahwa ini dimintanya keikhlasan. Nah, ini juga yang harus perlu diselidiki nanti. Nah, Nyampe, kan saya akan liatin uangnya sebelah kita 200 itu. Nah, ntar saya ke videoin, dikasihin segala macam. Nah, biar lapangnya ke Pak Gubernur ya. Oke, siapa? Nah, untuk kedepannya kan ini ada perhatian nih dari Pak Gubernur nih. Jangan sampai ngasih statement yang salah. Misalkan gini, wah udah kata Pak Gubernur, gimana kalau diganti angkot? Nah, jangan dulu, ya awas, kepadu wae ya mah. Waktu kan kita ya diskusikan dulu dengan teman-teman nih, gimana dampaknya positif negatif kalau itu kalau iya masyarakat, iya dia mah kan belum tentu. Jangan iya, gimana kalau kita ganti? Iya. Kan eksekusi kita nggak. Dampaknya buat kita apa? Yang jelas saya bikin gimana caranya dampaknya sejahtera buat teman-teman. Itu saya mah. Jangan sampai dampaknya hulang gini. Kalau mobil sarwa bawa penumpang borongan bisa. Pokoknya lewat zakat. Ya, udah zakat ya. Pokoknya di sini clear. Ya, kalau ada saya sikat nih ya. Jadi kita harus bertanya. Iya benar, udah nggak apa-apa. Ya, itu kalau ada angkot yang segala macam yang naik 01 sikat, saya tanggung jawab. Siap, Pak. Siap. Naon mang ieu teh main sikat wae, kos preman wae amang mah. Kitu ari duit pamotongan titah dibikeunan deui teh. Untung atuh teu dibui oge mang. Naon bawa sepeda heula tuh Gua habis lihat videonya Kang Deddy Mulyadi ya, yang jelas walaupun Kang Emen di dalam klarifikasinya menyatakan bahwa ini sudah clear and clear, tapi Kang Deddy Mulyadi ternyata tidak. Di dalam videonya Kang Deddy Mulyadi akan tetap melanjutkan proses hukum, mau alasannya apapun itu, mau alasannya sukarela kayak mau apa kayak kasihan bener. Ya pokoknya ya siap-siap aja. Itu adalah suatu proses yang harus dijalani ya. Padahal Kang Emen udah membantu semaksimal mungkin dalam klarifikasinya, tapi ya mau bagaimanapun Kang Deddy mungkin sudah geram dengan perilaku seperti itu. Oke? Oke guys, itu adalah cuplikan video di season kedua. Dalam cuplikan video di season kedua ini memang kita jadinya mengetahui mentalitas dari seorang Dadan Kosasi ini. Inilah contoh-contoh kelakuan buruk ASN bermental preman. Dan manusia-manusia bangsat seperti ini, manusia-manusia yang tidak tahu diri seperti ini, itu sudah layak dan pantas dipecat, harus dicopot dari jabatannya. Karena tidak baik ASN bermental preman seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi. Yang kedua, segala sesuatu yang dilakukan oleh Dadan Kosasi ini seolah-olah sudah menjadi tradisi, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Bogor ini. Sehingga tadi dia sampai memasang strategi bahwa untuk kedepannya, karena kita di Dishub Bogor ini sudah menjadi atensi khusus dari Bapak Gubernur Jawa Barat, maka hal-hal yang harus kita lakukan seperti ini. Sekali lagi, kami sebagai masyarakat Indonesia mengharapkan agar Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini harus mencopot manusia-manusia seperti ini.
Karena ini adalah hama dalam instansi pemerintah. Semoga saja apa yang disuarakan oleh Dadang Kosasi tadi dalam usahanya untuk memasang strategi bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Dan kita pastinya menaruh harapan kepada Kang Deddy Mulyadi agar bentuk-bentuk premanisme, aksi-aksi pungli, sunat menyunat, korupsi dan lain sebagainya di wilayah Provinsi Jawa Barat ini harus benar-benar diberantas tuntas. Biar nanti Indonesia bisa tahu diri. Biar nanti pemimpin-pemimpin lain yang ada di bangsa ini juga bisa tahu diri. Kenapa di Jawa Barat seorang Deddy Mulyadi mampu memberantas korupsi dari atas sampai ke bawah? Dan kenapa di provinsi atau kabupaten-kabupaten saya masih terjadi aksi-aksi korupsi seperti ini? Mari kita simak lagi cuplikan video di season terakhir ini. Ini Kang Emen yang viral di KDM ya, tentunya di grup sudah beres masalahnya dan tidak semua anggota supir 02 dipungut biaya ya Kang ya, tapi cuman anggota seksi aja sebanyak 20 orang ya Kang ya, tentunya ya. 20 orang dari komunitas sendiri, dari komunitas seksi. Komunitas seksi aja ya. Oke, semuanya sudah clear ya. Oke, dan terjadi damai di bawah sekjen kita Pak Haji Haryandi. Terima kasih sudah beres semua ya Kang ya, tidak ada masalah ya Kang. Bagaimana tanggapannya Kang? Alhamdulillah berkat kerjasama semua pihak persoalan ini terang-benderang clear sehingga tidak ada lagi tuduhan terhadap dua lembaga yaitu Organda dan Disub. Oke. Yang dimaksud Kang Emen Organda dan Disub adalah bahwa Organda dan Disub pada saat kegiatan tersebut ada di lokasi penyerahan santunan kompensasi dan yang melayani itu yang dimaksud, bukannya nyunat, bukan. Oke, siap, itu. siap. Terima kasih. Terima kasih Kang. Saiful, luar biasa. Siap, Oke, siap. Nih Pak Satgas ya. Atur nuhun. Oke, terima kasih. Semuanya sudah clear ya. Tidak ada masalah lagi apa yang terjadi selama ini, cuman selisih paham saja. Terima kasih. Haji Saifullah melaporkan dari kawasan Gadok. 200.000 itu apalagi untuk masalah di sub ya. Iya. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masing-masing supir sebesar. Lu lihat video, ada yang lihat video itu, terus ada yang udah dengerin statementnya kayak gimana? Jadi supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000 dan Justru ketika dia ngomong bahwa nggak 200.000 tapi ada yang bervariasi gitu, itu jadi sebuah fakta bahwa memang ada penarikan uang di situ. Ya entah gue gak ngerti mau dibilang ikhlas atau enggak, itu ada penarikan di situ sebenarnya. Jadi ada pungutan liar. Jadi gini, kalau kita bicara masalah pungli ini gue baca ya. Pungli itu singkatan dari pungutan liar, adalah tindakan meminta atau memungut sesuatu, biasanya uang, tanpa dasar hukum atau peraturan yang berlaku. Ini kalau nggak ada dasar hukumnya, itu jadinya pungutan liar. Sebenarnya ini harusnya diusut ini, karena bukan apa-apa. Ini bahayanya jadi kebiasaan. Meskipun udah dibalikin duitnya ya. Ya kan namanya kalau ada pengembalian atau ngebalikin uang, berarti ada penarikan di awalnya, makanya dibalikin. Karena ketahuan aja mungkin dibalikin gitu. Berarti ada penarikan di awalnya, ada pengambilan di awalnya. Nggak tahu itu mau dipaksa atau enggak, kita nggak tahu. Makanya perlu diusut. Ini yang ketahuan, yang nggak ketahuan, dan di wilayah lain mungkin juga banyak seperti ini, cuma nggak ketahuan. Bisa gak sih pihak pemerintahan ketika menempatkan orang itu tuh beneran dites dulu gitu? Disuruh baca dulu nih. Khawatirnya dia nggak tahu tentang pungli itu kayak gitu tuh. Khawatirnya dia nggak tahu tentang pungli. Suruh baca dulu arti pungli itu apa, ada di undang-undang nomor berapa. Atau dia suruh pelajari dulu deh gitu. Kalau dia jadi pegawai negeri atau dia jadi petugas atau dia jadi apapun itu yang di kedinasan, itu tuh harusnya kayak gimana gitu. Makanya jangan sampai orang mempekerjakan orang yang tidak kompeten, akhirnya blunder.
Ini kan blunder banget, gila bagi gue mah blunder parah ini mah. Coba lu bayangin aja yang jadi permasalahan itu melakukan punglinya. Tapi secara garis besar malah ngebahas tentang masalah uang 200.000-nya itu. Padahal tetap aja pungli di situ. Ngerti gak sih bagian situnya? Gimana sih proses rekrutmennya gitu? Kok bisa sih orang nggak ngerti tentang pungli gitu? Malah fokus ke masalah jumlah nominal uangnya loh, bukan di masalah kelakuannya. Gimana menurut kalian? Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tidak ada ya oknum yang bermain ataupun anggota saya yang bermain. Saya pastikan kalau ada anggota saya yang bermain, pasti saya akan usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick untuk videonya ya. Gocap. Pada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, hukum tetap harus berlanjut Pak, walaupun uang sudah dikembalikan oleh Dishub. Karena kalau tidak dilanjutkan dengan secara hukum, saya khawatir ke depan akan terulang seperti yang terjadi saat ini. Buat kawan-kawan dari seksi, dari Jedap, dari mana, khususnya untuk jalur Cisarua, tetap semangat dan kompak. Mantan supir angkot juga nih, bos. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan kekisruhan yang terjadi di Jawa Barat antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan Dishub Bogor perihal uang kompensasi atau uang insentif yang diberikan dari gubernur kepada para sopir yang ada di Bogor itu. Pemirsa sekalian, ketegasan-ketegasan ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi semoga saja bisa menginspirasi para pemimpin-pemimpin lain yang ada di bangsa ini. Ini adalah hal-hal positif, hal-hal yang menurut saya berdampak besar untuk kemajuan wilayah Jawa Barat. Dan semoga saja hal serupa bisa dilakukan dan bisa diterapkan juga di wilayah-wilayah lain yang ada di bangsa ini. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa aksi pungli, sunat menyunat, korupsi, dan lain sebagainya seperti yang dilakukan oleh Dishub Bogor ini, pasti di tempat-tempat lain juga banyak yang melakukan demikian. Hanya saja pemimpinnya mungkin belum tegas dan belum ketahuan saja. Semoga saja hal-hal serupa bisa dikurangi atau bila perlu diberantas semuanya di negara kesatuan Republik Indonesia ini demi Indonesia menjadi lebih baik. Dan hal-hal serupa mungkin juga bisa menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto agar para pimpinan yang punya jabatan, yang punya kekuasaan di instansi pemerintah manapun, sudah kiranya mereka bisa tahu diri. Sudah kiranya mereka bisa sadar bahwa kalian sudah bekerja dan kalian sudah dibayar oleh rakyat. Jangan lagi ada pungli sana pungli sini yang pada akhirnya hanya membawa dampak buruk untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang raja jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.